Baik, pemirsa, jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia pada hari ini Rabu tanggal 11 Januari 2023 dengan saya Maruli Tuasilaban untuk mengulas berita menarik. Pemirsa, kali ini kita akan mengulas berita tentang penolakan proporsional tertutup terus mengalir dari pimpinan lembaga negara. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Pemirsa, penolakan terhadap wacana penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 kini terus mengalir. Setelah 8 pimpinan fraksi melakukan penolakan terhadap wacana proporsional tertutup yang disampaikan oleh 8 pimpinan fraksi Selasa 3 Januari 2023 yang lalu, dilanjutkan dengan penolakan dari 8 pimpinan partai politik yang dikoordinir dan dikonsolidasikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto pada hari Minggu 8 Januari 2023 di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Kini penolakan datang dari pimpinan DPR. Pemirsa, 2 pimpinan DPR yang telah menyampaikan sikap penolakan terhadap sistem proporsional tertutup yang sedang diwacanakan oleh beberapa pihak saat ini, yaitu pimpinan DPR yang melakukan penolakan dari unsur fraksi Gerindra, yaitu Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra Sufni Dasko Ahmad dan Muhaimin Iskandar dari fraksi PKB yang juga adalah merupakan Wakil Ketua DPR RI. Pemirsa, Sufni Dasko Ahmad dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang tidak terpisahkan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra meminta supaya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan suara mayoritas rakyat baik dari fraksi di DPR juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang tidak menghendaki dan menolak diterapkannya sistem proporsional tertutup. Menurut Sufni Dasko Ahmad, Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus pro perkara judicial reviews atas permohonan untuk menguji pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu yang mengatur sistem proporsional terbuka. Sufni Dasko mengatakan supaya Mahkamah Konstitusi tidak serampangan di dalam membuat putusan. Kata Sufni Dasko, ini prosesnya sudah menjadi proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tentunya pendapat dari 8 partai politik yang mewakili mayoritas partai politik dan mewakili mayoritas pemilih rakyat di Indonesia tentunya harus menjadi pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan Sufni Dasko di Komplek DPR pada kemarin Selasa 10 Januari 2023. Pemirsa, hal serupa juga disampaikan Muhaimin Iskandar atau akrab disapa dengan Caimin. Caimin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang tidak terpisahkan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR dari fraksi PKB. Pemirsa, sebagaimana diketahui, Caimin selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ikut di dalam kelompok 8 pimpinan partai politik yang menolak sistem proporsional tertutup yang telah disampaikan oleh pimpinan partai politik pada Minggu 8 Januari 2023
di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Aksi 8 pimpinan partai politik yang menolak diterapkannya sistem proporsional tertutup tentunya dikomandoi dan dikoordinir oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto. Di dalamnya ikut Partai Kebangkitan Bangsa yang langsung dihadiri oleh dan diikuti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pemirsa, menurut Caimin, usulan penerapan proporsional tertutup pada pemilu 2024 merupakan usulan yang tidak logis. Asalnya, menurut Caimin, usulan proporsional tertutup ini digaungkan 1 tahun sebelum pelaksanaan pemilu, sehingga wacana untuk mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup yang digaungkan saat ini injury time pemilu 2024. Muhaimin menilai ada indikasi yang terkandung di dalamnya terkesan ingin menyabotase pesta demokrasi 5 tahunan. Kata Caimin, kalau wacana sistem pemilu itu 4 tahun atau 5 tahun sebelum pemilu, ya mungkin sangat logis ya, rasional dan tidak terkesan menyabotase sistem pemilu, kata Muhaimin Iskandar. Pemirsa, apabila proporsional tertutup dipaksakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang dihasilkan atas adanya persekongkolan antara MK dengan partai yang mendukung sistem proporsional tertutup, maka demokrasi di Indonesia dalam keadaan bahaya dan berpotensi terjadi kecurangan atau penyelewengan anggaran pemilu, karena anggaran untuk pemilu tahun 2024 dengan sistem proporsional terbuka telah digelontorkan pemerintah bersama dengan DPR kepada penyelenggara pemilu. Kata Muhaimin, tapi kalau pemilu sudah sangat dekat begini, kemudian semua persiapan sudah berjalan, anggaran dan berbagai perencanaan sudah tahapannya berlangsung, sudah disiapkan oleh penyelenggara pemilu, lalu tiba-tiba perubahan sistem akan sangat membahayakan demokrasi kita, kata Muhaimin. Untuk itu lanjut Caimin, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PKB yang tidak terpisahkan sebagai Wakil Ketua DPR, menegaskan 8 partai politik yang ada di parlemen tegas menolak sistem proporsional tertutup. Tentunya penolakan ke-8 partai politik itu telah disampaikan dalam bentuk surat pernyataan bersama. Selain pernyataan bersama oleh 8 partai politik, sikap bersama juga telah disampaikan oleh 8 fraksi di DPR. Pemirsa, sebagaimana diberitakan sebelumnya, 8 fraksi di DPR yaitu fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PKS, fraksi P3 dan fraksi Partai Amanat Nasional telah menyampaikan sikap bersama kepada Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi terkait dengan sistem proporsional terbuka yang diatur di dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Adapun sikap bersama yang merupakan kesepakatan 8 fraksi di DPR pada pokoknya menyampaikan, yang tertulis di dalam sikap bersama itu mengatakan, kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24 PUU angka Romawi 6/2008 yang diputuskan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Desember 2008 dengan tetap mempertahankan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017
sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia. Pemirsa, mari kita kawal dan ikuti terus proses uji materi terhadap pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu, ya secara khusus uji materi mengenai frasa proporsional terbuka yang diajukan oleh beberapa warga negara ke Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, tentunya kita akan menyaksikan bersama nanti apakah Mahkamah Konstitusi akan serampangan dengan membuat putusan yang saling bertentangan satu sama lain, yang pada akhirnya merusak sistem dan tatanan demokrasi di Indonesia sebagaimana yang telah kita ikuti dan terapkan selama ini sejak 2009 hingga pemilu 2019, penyelenggaraan pemilu secara terbuka yang merupakan cita-cita bagian daripada semangat daripada reformasi. Pemirsa, mari kita dukung dan wujudkan pemilu terlaksana sesuai dengan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang telah diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Saya Maruli Tua Silaban, pimpinan umum satukanindonesia.com, undur diri dari hadapan Ibu Bapak, pemirsa satukanindonesia.com. Pemirsa, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube satukanindonesia.com. Salam sehat, tetap semangat, tetap waspada. Salam persatuan, satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Pemirsa, sebelum kita akhiri, minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Terima kasih.